Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah. Nah, untuk materi pertama, budaya Melayu Riau di semester ganjil ini yaitu hubungan manusia dengan alam dalam tunjuk ajar Melayu. Bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri. Perhatikan gambar. Gambar tersebut adalah saujana hutan tanah alam Riau yang sebagian telah rusak dan punah ranah. Bagi orang Melayu, hutan tanah adalah jati diri dan marwah yang harus dijaga. Hubungan manusia dengan alam dalam tunjuk ajar Melayu yang pertama yaitu petuah amanah. Hubungan manusia Melayu Riau dengan alam dapat diumpamakan sebagai sesuatu yang tak terkatakan. Pasalnya, hubungan itu sebagai suatu keniscayaan tidak dapat tidak. Dari definisinya saja, manusia sekaligus masyarakat Melayu merupakan bagian dari alam itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa alam adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti binatang dan kekuatan. Alam dapat juga disebut sebagai lingkungan kehidupan, bahkan berkaitan langsung dengan akhirat. Jadi, menelusuri hubungan manusia dengan alam tidak lain sebagai upaya untuk melihat sejauh mana hubungan itu tetap terpelihara. Sehingga tidak mengherankan dalam tunjuk ajar Melayu, hubungan itu lebih banyak menyorot pada kepatuhan manusia terhadap keberadaan alam. Hal ini ditandai dengan upaya pelestarian dan akibat-akibat yang ditimbulkannya jika manusia lalai terhadap keberadaan alam. Oleh karena begitu pentingnya persoalan alam sekaligus lingkungan hidup ini, masyarakat Melayu secara khusus membuat petuah amanah mengenainya. Dilihat dari jumlah petuah amanah yang lain, total berjumlah 10 petuah. Tentulah keberadaan petuah amanah berkaitan dengan alam maupun lingkungan hidup tersebut menjadi amat penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Posisinya disejajarkan dengan petuah amanah kepada murid, orang tua kepada anak, kehidupan rumah tangga, petuah amanah yang bersifat umum, mendidik dan membela anak, kesetiakawanan sosial, menghadapi hari kemudian, pembinaan rumah tangga dan keluarga sejahtera, dan kepemimpinan. Hubungan manusia dengan alam dalam tunjuk ajar Melayu yang kedua yaitu kepatuhan. Nah, kepatuhan terdiri dari dua. Yang pertama yaitu kesadaran makhluk. Dalam Tenas Effendi dibentangkan berbagai ungkapan masyarakat Melayu mengenai alam dan lingkungan. Di antaranya terkesan sebagai alasan mengapa alam harus diperhatikan sekaligus dipelihara, tidak dirusak dan sejenis dengannya. Begitu juga cara memanfaatkannya. Di antara baik ungkapan itu adalah tanda ingat kepada Tuhan, menjaga alam ia utamakan. Jadi, seseorang yang tidak menjaga alam, apalagi merusaknya dengan sengaja, jelas tidak teringat kepada Tuhan. Padahal sejak dari masa jauh, masyarakat Melayu menyandarkan kehidupannya kepada kekuasaan ilahiyah. Kemudian menjadikan Islam sebagai dasar pijakan dalam semua hal. Malahan segala bentuk tradisi yang ada, tetapi berlawanan dengan Islam dapat ditinggalkan. Semangat adanya adat sebenar adat dalam masyarakat Melayu sebagai adat yang tidak bisa diubah-ubah merupakan suatu wujud kuatnya penanaman ajaran Islam yang diharapkan oleh masyarakat Melayu. Bandingkan dengan adat yang diadatkan, adat yang teradatkan, dan adat istiadat yang membuka peluang untuk mengalami ubah suai,
meski harus melalui suatu proses tertentu. Jika dalam ungkapan tersebut tidak langsung menyebut nama Allah, hal itu dapat dipahami sebagai upaya orang Melayu untuk mengatakan bahwa sikap baik kepada alam bukan hanya tertuju kepada Melayu yang beragama Islam, tetapi umat manusia. Sementara bagi Melayu sendiri, ungkapan dengan sendirinya sebagai pegangan sesuai ajaran Islam. Ingat, yang dipilih dari ungkapan itu menunjukkan tuntutan tersebut berlaku tanpa memandang status seseorang dalam agama. Ungkapan yang langsung berhubungan dengan Tuhan, khususnya dalam kaitan mengidentikan Melayu dengan Islam, makin dipertegas dengan ungkapan berikut. Apa tanda hidup beriman? Tahu menjaga kampung halaman. Bila ungkapan sebelumnya bersifat umum, namun ungkapan ini tampak lebih spesifik. Hal yang harus dijaga saja misalnya tidak lagi alam tetapi kampung halaman, betapapun tempat kedua itu sendiri adalah bagian dari alam. Sedangkan kampung halaman itu dibentuk masyarakat Melayu berdasarkan orientasi ruang mereka yang mengikuti garis laut dan sungai. Tentunya tidak begitu rumit menjelaskan kaitan langsung mengenai alasan menjaga alam oleh Melayu dengan Islam. Sebab seperti dinyatakan sebelumnya, karena Melayu mengidentikan dirinya dengan Islam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.